Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Abimanyu dan Putri Amanda Rismawati ingin mempresentasikan tentang analisis leadership development program pada PT Unilever dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Pertama kita akan membahas bab 1 yang berisikan tentang profil singkat Unilever. Jadi, PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang bergerak di sektor barang konsumen yang dikenal dengan produk-produk rumah tangga, kecantikan, makanan, dan kesehatan. Sebagai bagian dari Unilever Global, perusahaan ini memiliki berbagai merek terkenal seperti Dove, Sunsilk, Lifebuoy, Wall's, dan Blue Band. Didirikan pada tahun 1933, Unilever Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri barang konsumsi di Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen untuk membangun produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berfokus pada inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar Indonesia. PT Unilever sendiri memiliki visi menjadi pimpinan di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Memiliki misi yang pertama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, yang kedua membantu konsumen merasa nyaman, yang ketiga menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya, dan yang terakhir senantiasa membangun cara baru dalam bisnis yang memungkinkan untuk tumbuh 2 kali lipat. Strategi bisnis dari PT Unilever yaitu The Unilever Compass, sebuah strategi yang akan membawa kami untuk terus tumbuh, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk meningkatkan kesehatan planet, meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri, dan kesejahteraan, serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya yakni bab 2 mengenai landasan teori dan juga implementasinya. Yang selanjutnya yakni pengertian pengembangan SDM atau HC atau HRD atau HCD. Nah, pengembangan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan guna mendukung performa individu serta tujuan organisasi secara berkelanjutan. Ini mencakup aktivitas pembelajaran terstruktur yang berfokus pada pertumbuhan pribadi dan profesional karyawan. HRD juga menekankan investasi strategis dalam human capital atau menghadapi perubahan bisnis dinamis. Nah, implementasinya pada PT Unilever ini, HRD melalui inisiatif Futures of Work atau upskilling karyawan, termasuk target rescaling 50% tenaga kerja hingga 2025 untuk adaptasi digital dan sustainability. Program ini mencakup diversity, equity, dan inclusion atau DENI, serta hak asasi manusia di rantai pasok. Selanjutnya yakni training need analysis. Nah, training need analysis ini adalah proses identifikasi kesenjangan keterampilan antara kebutuhan organisasi dan juga kemampuan karyawan saat ini pada level organisasi, tugas, dan individu. TNA ini membantu merancang pelatihan relevan untuk meningkatkan produktivitas dan juga adaptasi perubahan. Proses ini melibatkan analisis data strategis untuk alokasi sumber daya yang efektif. Nah, implementasinya pada PT Unilever ini pada program Futures of Work untuk identifikasi kebutuhan reskilling seperti peningkatan produktivitas pabrik dan upskilling karyawan hybrid pada tahun 2023 sampai tahun 2025. Ini mendukung target partisipasi pendidikan global dan penanganan gap keterampilan perempuan. Selanjutnya yakni leadership competencies. Menurut Philip tahun 2023, leadership competencies adalah kumpulan keterampilan, perilaku, dan sikap esensial untuk kepemimpinan efektif, termasuk adaptability, emotional intelligence, dan strategic thinking di era digital. Kompetensi ini mencakup inclusivity dan problem solving kompleks untuk hasil organisasi superior. Pada tahun 2025 fokus pada
tactical leadership, dan digital fluency semakin penting. Nah, implementasinya yakni menerapkan kompetensi melalui Unilever Leadership Eksekutif atau ULE dengan fokus growth mindset, customer focus, dan building talent pada tahun 2024 sampai dengan 2025. Ini termasuk transformational leadership dan 12 kompetensi global untuk mendukung transisi organisasi. Selanjutnya yakni Leadership Development Program. Menurut HAK tahun 2025, LDP adalah program terstruktur untuk mengembangkan pemimpin melalui experiential learning, coaching, dan rotasi tugas guna membangun pipeline talent resilient. Nah, LDP ini menekankan adaptability dan juga emotional intelligence untuk lingkungan kompleks. Program ini meningkatkan ROI melalui pengembangan berkelanjutan berbasis bukti. Nah, implementasinya pada PT Unilever yakni menerapkan LDP via Unilever Future Leaders Program atau UVLP, rotasi 36 bulan untuk fresh graduate guna mempercepat karir manajerial pada tahun 2024 sampai 2025. Nah, fokus pada purpose driven skill dan target pengembangan youth hingga tahun 2030. Selanjutnya yakni perubahan lingkungan bisnis. Menurut Term and Tuyen tahun 2025, perubahan lingkungan bisnis ini ditandai oleh FUCHA, yakni volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Akibat disrupsi teknologi, geopolitik, dan juga pandemi menuntut agility serta resiliensi. Nah, ini memerlukan visi yang jelas dan adaptasi proaktif untuk ketahanan organisasi. Pada tahun 2025, FUCHA semakin intensif dengan digitalisasi dan juga resiko global. Nah, implementasinya pada PT Unilever ini beradaptasi melalui Growth Action Plan dan Climate Transitions untuk Net Zero tahun 2039, termasuk efisiensi rantai pasok serta target plastik daur ulang 60% pada tahun 2025. Nah, ini juga mendukung resiliensi di tengah perubahan iklim dan juga pasar. Selanjutnya yakni tantangan Leadership Development Program pada PT Unilever Indonesia Tbk. Tantangan utama program pengembangan kepemimpinan muncul dari percepatan perubahan pasar FMCG, transformasi digital, tuntutan efisien, dan dinamika tenaga kerja lintas generasi. Ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni agility dan change leadership, cepat adaptasi strategis, proses, dan budaya kerja, memimpin perubahan lintas fungsi dengan eksekusi konsisten. Yang kedua yakni digital, data, dan omnichannel capability, yakni lintas data atau analitik untuk keputusan bisnis, kepemimpinan relevan untuk e-commerce dan juga social first brand building. Yang ketiga yakni people leadership lintas generasi, mengelola ekspektasi Gen Z, milenial, dan juga senior, coaching, komunikasi, engagement, psychological safety. Yang terakhir ya ini ada performance, efisiensi, dan juga resilience. Menjaga produktivitas dan efisiensi biaya end-to-end, resiliensi operasional di tengah volatilitas, supply, biaya, dan juga demand. Selanjutnya yakni analisis pengembangan leadership pada PT Unilever Indonesia Tbk. Pada analisis ini kami bagi menjadi 5. Yang pertama yakni arah kompetensi leadership. Pemimpin ini perlu kuat di execution excellent dan adaptif menghadapi tekanan pasar, sejalan dengan prioritas bisnis Unilever Indonesia seperti build the execution powerhouse dan data driver capability. Yang kedua yakni digital dan data leadership. Agenda e-everything dan penguatan kapabilitas berbasis data menuntut leader yang terbuka, mampu memimpin perubahan proses, dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga yakni pipeline talenta.
Unilever mengandalkan jalur akselerasi talenta seperti Unilever Futures Leadership Program yang menyiapkan kandidat menjadi manajer melalui leadership training dan juga mentoring. Yang keempat yakni inclusive leadership sebagai standar perilaku. Unilever menjalankan program Unstereotype Leadership for Purpose and Performs untuk menguatkan leader dalam membangun psychological safety, menghadapi bias, dan juga mendorong equity. Yang terakhir yakni implikasi pada LDP Unilever Indonesia. Ini memfokuskan kurikulum pada 4 pilar, yakni agility and change leadership, data-driven decisions, dan people leadership and coaching, dan juga stakeholder management dengan ukuran keberhasilan berbasis people. Jadi, kesimpulannya, pengembangan leadership pada PT Unilever menjadi krusial karena tantangan bisnis muncul dari percepatan perubahan pasar FMCG, transformasi digital, tuntutan efisiensi, serta dinamika tenaga kerja lintas generasi. Untuk menjawabnya, arah kompetensi pemimpin perlu diperkuat pada execution excellence dan kapabilitas berbasis data agar keputusan lebih cepat dan tepat. Unilever juga menyiapkan pipeline pemimpin melalui akselerasi talenta seperti UFLP dan menegaskan inclusive leadership melalui program #Unstereotype Leadership. Dengan demikian, fokus LDP yang direkomendasikan adalah 4 pilar. Yang pertama, agility dan change leadership, lalu data-driven decision, people leadership dan coaching, serta stakeholder management, dengan ukuran keberhasilan berbasis dampak. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.